Oke teman-teman, sekarang kita lanjut ke pertanyaan kedua. Tadi pertanyaan yang pertama sudah dijawab oleh Mbah Nun. Nah pertanyaan yang kedua ini dari MP ya, Mas MP. Assalamualaikum Cak Nun, mohon petuah. Nah, karena saya ini banyak sekali mengalami ujian dan saya tirakat, melakukan tirakat, tapi kok makin kencang ujiannya. Jadi gimana ini? Mohon nasihatnya, Mbah. Ya. Seperti itu, Mbah. Ya, oke. Ini sebenarnya pertanyaan semua orang. Oh, oke. Atau paling tidak sangat banyak orang Mengalami hal yang sama. melakukan atau mengalami refleksi seperti pertanyaan yang terkandung dalam pertanyaan itu. Jadi gini, coba diperhatikan pertanyaannya. Saya mengalami banyak ujian, terus saya juga thariqat, tapi kok makin banyak ujiannya. Terus saya Mohon nasihatnya. saya mengasumsikan kenapa kamu berkesimpulan bahwa tirakat atau thariqat itu menghentikan ujian. Implisit mungkin dia membayangkan iya. Mesti tirakat kudune ujiannya lereng kan gitu. Lho ndak. Tirakat itu kalau kamu bisa menjawab ujian SD maka kamu naik ke SMP dan akan menjawab ujian SMP. Kalau kamu dengan tirakat selama SMP kamu menjawab ujian akhir SMP, maka kamu akan berhadapan dengan pertanyaan ujian SMA. Jadi kalau memang mau dikaitkan, justru thariqat atau tirakat, nah nanti secara khusus kita harus ngomong tirakat tuh ya, tirakat. Thariqat atau tirakat itu justru menggambarkan beberapa hal. Satu, melegitimasi perkenan Allah atau penilaian Allah bahwa kamu bisa menjawab satu tingkat ujian. Kemudian Allah melihat bahwa kamu punya daya atau kelayakan yang lebih tinggi, maka Allah kasih pertanyaan berikutnya atau ujian berikutnya. Kan begitu. Yang kedua, dengan banyak tirakat tapi ujian semakin seru, itu berarti Allah memberi petunjuk kepadamu bahwa kamu punya kemampuan lebih daripada yang kamu sangka. Kan begitu kan. Maka dikasih ujian berikutnya. Tetapi kita kembali ke soal tirakat itu kan dari kata, itu bahasa Jawa yang diambil dari kata thariqah bahasa Arab. Di dalam ma'iyah kita sudah tahu bahwa hidup ini kan semuanya kan berjalan. Semuanya berupa jalan dengan idiom dan bahasa yang menggunakan kata jalan. Jadi misalnya sirot, dia jalan. Syariat ya jalan. Thariq itu ya jalan. Terus apalagi sabil juga jalan. Nah, thariqah adalah jalan yang ditempuh secara batin oleh manusia. Jadi mungkin kamu kerja di pasar tekun tiap hari, tapi kan ada pengalaman batin dalam bekerja fisik di pasar itu. Nah, pengalaman batin dan laku batin itu namanya tirakat. Artinya ada orang yang mencangkul dan dia tidak punya tirakat cangkul. Maksudnya gini, dia mencangkul hanya tangannya, kakinya yang berkeringat, tetapi dia bukan sedang melakukan pencangkulan rohaniah. Jadi misalnya kamu kerja, ngojek, apa jualan, apa online, apa segala macam, kan akhirnya tergantung thariqatmu. Thariqatmu apa? Kamu ini dalam rangka mendapatkan uang, apa dalam rangka berjuang untuk anak istrimu, dalam rangka untuk mengabdi dan bersyukur kepada Allah, ataukah dalam rangka apa, itu yang menentukan kadar atau wilayah atau tinggi rendahnya thariqatmu atau tirakatmu tadi. Nah, tetapi kita harus punya asumsi dasar bahwa tirakat itu tidak secara resmi merupakan jalan untuk menghentikan ujian. Ya, jadi pertanyaannya tadi dalam tanda petik dia mengasumsikan bahwa kalau kita tirakat maka ujiannya berhenti. Ya enggak dong. Tapi juga kenapa ya Mbah, kalau orang itu dapat ujian atau tantangan, respon atau reaksi pertama di dalam hati itu rasa tidak nyaman gitu. Wah, kok ujian mana ya kok ngene. Itu situasi yang seperti apa itu Mbah? Karena naluri manusia itu kan wawadu al-mizan, ya. Allah menciptakan langit-langit dan semesta ini terus mencanangkan keseimbangan. Nah, ujian itu mengancam keseimbangan kita. Jadi kita merasa kemudian miringnya ke sini apa miringnya ke situ kan begitu. Nah, maka kita berjuang untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan dalam ujian itu supaya kita mendapatkan mizan atau keseimbangan kembali. Dan itu Allah bilang wasama arafa'aha wa wadu'al mizan. Allah meninggikan langit dan meletakkan keseimbangan. Menegakkan keseimbangan. Equilibrium atau pendulum atau apa segala macam ya. Itu kan berlaku berarti untuk kita juga. Jadi kita ini punya langit, punya bumi, jadi punya bukan, tanah. Bukan alam semesta fisikal yang kita lihat ya. Karena nanti kita akan sampai kepada jawaban pertanyaan yang mungkin berikutnya yang kita menjelaskan soal ini. Tapi intinya adalah bahwa manusia itu menurut wacana Islam diciptakan mengacu kepada profilnya Allah sendiri. Jadi kalau Allah punya Asmaul Husna, maka serbu Asmaul Husna itu ada dalam diri manusia. Jadi kalau Allah maha keras tapi juga maha lembut, itu ada pada manusia. Allah maha penyayang tapi juga maha pemarah, itu juga ada pada potensi manusia. Nah, maka semua alam semesta ini ada dalam diri manusia. Makanya di dalam maknya kita sering ngomong pemahaman mengenai mikro dan makro kosmos itu ada dua macam. Kalau kita ngomong materialistik atau jasadiah, manusia itu mikrokosmos yang sangat kecil di bumi, yang bahkan bumi aja sangat kecil bagi besarnya alam semesta. Kan Anda tahu betapa tidak terukurnya oleh ilmu manusia luasnya alam semesta ini. Bahkan kita sudah dikasih tahu mengenai ada Milky Way, ada galaksi Bima Sakti, ada apa segala macam, ada rangkaian galaksi yang kemudian disimpulkan itu semua berada dalam satu bulatan. Sekarang kita masih bisa meneruskan. Emang hanya satu bulatan itu, kalau Allah bikin bulatannya bermiliar-miliar lagi bagaimana? Di dalam setiap bulatan Allah tadi itu ada Milky Way lagi, ada galaksi lagi, ada tata surya lagi, ada. Dan kita tidak bisa membantah bahwa mungkin saja Allah juga bikin helmi di gelembung yang sebelah sana, jauh di luar galaksi-galaksi yang kita kenal. Jadi kalau sekarang ngomong material saja, kita kan juga tidak menguasai. Kita tidak menguasai. Saya kira kalau Anda baca Quran, misalnya Anda search di Quran ujian gitu, nanti kan ada sangat banyak jawaban dari Allah. Ada banyak antisipasi yang Allah sudah sediakan. Bahkan Allah memberikan Quran dan agama itu sebenarnya untuk memudahkan kita, karena kalau kita harus nyari sendiri, kan kita nggak bisa. Misalnya hukum keseimbangan kan harus diteliti, kan harus ada riset. Tapi kan kita bisa memastikan dari ayat Allah bahwa seluruhnya itu harus seimbang. Kan gitu. Nah, Allah memudahkan. Sekarang misalnya saya sering ngomong, kita bersyukur nih sama Allah nih, berterima kasih nih. Semua manusia sepakat kita harus terima kasih sama Allah. Terus bagaimana caranya berterima kasih? Terus berunding, musyawarah, konferensi, rapat kabinet. Indonesia menentukan rasa syukurnya kepada Allah, bangsa Indonesia harus gini. Itu aja belum tentu sepakat toh. Kita 3 orang saja berdebat bermusyawarah mengenai gimana caranya bersyukur kepada Allah, kan tidak akan pernah ada keputusan. Karena masing-masing bisa baik. Tapi Allah memudahkan, wis pokoknya kue sholat ping 5. Kue poso Ramadan, kue nek iso kaji, kue nek iso apa aja dipek dhewe harta bendamu kuwi dibagi-bagi. Sapa wong butuh kudu kok penuhi misalnya. Sebagaimana kisah yang Nabi Musa disambati 2 orang miskin, suami istri yang hidupnya sangat sengsara, terus istrinya bilang, "Mbok kita sowan kepada Nabi Musa supaya didoakan supaya kita agak lebih enak sedikit hidupnya." Terus mereka sowan ke Nabi Musa. Nabi Musa mendoakan kepada Allah, terus Allah membukakan satu pintu rizki, dan Allah mengatakan, tapi hanya saya kasih 1 tahun saja, pintu ini saya buka 1 tahun saja untuk kalian berdua. Terus Nabi Musa bilang sama suami istri itu, kalian dibukakan pintu rizki Allah 1 tahun. Nah, dalam setahun itu mereka luar biasa makmurnya, sejahtera, pekerjaannya sangat produktif gitu. Terus kayak teman-teman saya ini ya, Mbak. Iya. Terus suami istri ini punya ide dahsyat. Dia bikin rumah besar yang pintunya 7. Jadi pintu di sana pokoknya 7 pintu yang
gunanya adalah untuk supaya orang bisa banyak bertamu dari 7 pintu itu. Nomor 2, dia bisa mengeluarkan makanan untuk para musafir, untuk orang miskin, untuk gelandangan, untuk pengemis, untuk siapapun. Dari 7 pintu itu dia menyediakan makanan Sajiannya. berbagi. Kemudian ternyata tidak setahun saja. Tahun kedua mereka tetap makmur. Tahun ketiga, keempat, dan seterusnya mereka sangat makmur. Sehingga Nabi Musa tanya, loh kan Allah cuma ngasih 1 tahun untuk kalian. Nabi Musa tanya kepada Allah. Terus Allah jawab, Musa, aku membukakan 1 pintu rizki, tapi mereka membuka 7 pintu rizki. Kalau aku tidak mengabulkan 7 pintu itu, apakah kamu pikir mereka lebih dermawan dari aku? Aku lebih dermawan daripada semua hambaku, kan begitu. Jadi makanya Ma'iyah itu membuka pintu tidak terbatas untuk siapa saja dalam segala konteks dan segmentasi sosial, ya toh. Sehingga kita dimarahi orang, ono cah tatuan kok diterima, ono banji kok diterima gitu ya. Karena kita membuka pintu rizki untuk semua orang. Semuanya, dan teman-teman Ma'iyah akan belajar bagaimana saling berbagi, membukakan pintu satu sama lain. Bagaimana anak Surabaya bawa kompor, kerja sama anak Semarang, anak Ma'iyah Semarang sing kulaan kopi, kulaan gula, terus mereka jualan bersama di Ma'iyah Kudus, apa Pati, apa Rembang, apa Padangan, apa kolaborasi. Jadi pokoknya saya kira salah satu kunci Ma'iyah adalah sebanyak-banyaknya bikin pintu atau membuka pintu rezeki satu sama lain. Dengan belajar kepada 2 suami istri yang oleh Allah, lu kan saya malu, kata Allah, saya kan malu kalau mereka buka pintu, 7 pintu saya cuma buka 1. Maka yang 7 itu juga saya ikut membuka, maka rizki mereka juga tidak hanya 1 tahun tapi selama hidup. Gitu. Kalau kembali ke pertanyaan Ujian. teman kita ini Mbak, tentang tarekat dan ujian, mungkin saya ingin mendapatkan penegasan juga. Tadinya saya setelah ikut mendengarkan jawaban Mbak Nun itu membayangkan, dalam bahasa saya, nek bertarekat ya bertarekat saja lah, tidak usah dikaitkan dengan ujian atau tidak. Atau mungkin Torikot itu kan salah satu bentuk doa atau bentuk pengharapan kepada Allah. Terus diajarkan bahwa untuk supaya Allah mengabulkan, kita perlu melakukan ABCD. Misalnya puasa, misalnya baik sama anak kecil, misalnya apapun saja lah ya. Itu yang disebut Torikot adalah metode untuk mencapai kabulnya perkenan Allah kepada hidup kita yang kita harapkan. Tapi kalau dari sudut yang lain, Torikot itu kan sebenarnya kan jalan menuju kabulnya doa. Nah, doa ini kan tergantung kita ngelihatnya. Doa, ada orang berdoa, doa itu bisa merupakan pemaksaan hamba kepada Allah. Aku butuh kerjaan yang lebih besar, tinggi gajinya. Terus Allah dalam tanda petik dipaksa, dimobilisasi untuk mengabulkan itu, kan begitu. Nah, maka kalau saya kan selama ini kan tidak pernah ngarani, kalau bahasa Jawa itu ngarani, menentukan bentuk doa, kecuali urusan cinta saja. Kalau cinta gimana, Pak? Kalau urusan cinta ya sudah, kita mohon dicintai Allah gitu ya. Tapi yang selain cinta Allah itu kita ngikut, manut, apa jenenge, pasrah bongkoan kersane Allah. Jadi saya Torikot itu, kalau saya yang misalnya pertanyaan kedua ya, ya Torikot itu jangan di set up hanya untuk supaya ujianmu berhenti. Nomor 2 supaya kamu dapat rezeki lebih banyak, atau supaya kerjaanmu lancar dan seterusnya. Torikot itu adalah takorubmu kepada Allah. Terus nanti Allah keputusannya di dalam kedekatan hati Allah kepada kita itu bagaimana, terserah Allah. Karena saya sering mengatakan Ma'iyah ini bukan sesuatu yang bisa dibangun oleh saya. Saya tidak mampu, jangankan membangun Ma'iyah. Kertek bercita-cita bikin Ma'iyah aja tidak berani saya. Karena Ma'iyah kan orang bersaudara begitu banyak, orang punya keseimbangan satu sama lain, orang punya kasih sayang satu sama lain, orang bisa berdiskusi secara sehat, orang bisa bermusyawarah untuk macam-macam hal, orang saling tolong-menolong satu sama lain. Oleh karena itu, nah Ma'iyah ini kan juga tidak lantas
tidak lantas punya pamrih, ya Allah jadikanlah Ma'iyah penguasa di Indonesia, kan tidak ada doa seperti itu. Iya. Ya Allah jadikanlah Presiden Indonesia itu anak Ma'iyah, kan tidak pernah juga. Iya. Kita tidak pernah bermimpi mengenai, jangankan hasilnya Ma'iyah. Ma'iyah itu sendiri saja bukan hasil dari impian saya. Allah yang kasih dengan segala bentuknya. Kan kita tahu bagaimana anak-anak kerja sampai jam 11 malam terus ikut Ma'iyahan. Dan mereka begitu sampai ke alun-alun atau ke lapangan, mereka ngantuk dan tertidur selama Ma'iyahan. Dan saya bilang, ora popo, nggak apa-apa, tertidur pun nggak apa-apa, asal kamu berada di sini. Karena di sini ada cairan Muhammad, ada serbuk, ada disinfektan Muhammad, kan gitu kan. Di sini ada semprotan Muhammad. Dan Allah sudah berjanji, barang siapa yang ada bersamamu maka aku akan tidak mengadab mereka. Barang siapa yang hatinya beristighfar kepadaku, aku tidak akan mengadab kepada mereka. Maka anak yang habis kerja jam 11 malam terus datang ke Ma'iyahan, tidur sampai jam 3 selesai Ma'iyahan baru dia pulang. Itu saya kan selalu mengatakan, enggak apa-apa, tidur juga enggak apa-apa. Kan jiwamu tetap di sini, hatimu tetap di sini gitu loh. Kamu tidak harus hanya dengan kesadaran pikiran. Karena kesadaran pikiran itu hanya salah satu alat kecil dari manusia yang membedakan dia dari binatang dan dari alam. Tetapi dia bukan segala-galanya. Yang segala-galanya adalah fakta cintamu kepada Allah sehingga kamu datang ke suatu tempat meskipun kamu tertidur. Mbah, ini saya tadi itu malah dengan pertanyaan teman kita yang kedua itu ya melu pingin nebeng tekon. Pendalaman. Tadi kan Mbah Nun menyampaikan bahwa takorup tirakatmu atau torikotmu itu takorupmu kepada Allah. Bahwa di dalam kedekatanmu dengan Allah itu nanti Allah memberikan apa saja itu kue kudu manut. Nah, apakah mungkin misalnya saya berpikir begini, kalau misalkan Allah memberikan rezeki misalnya, itu juga di dalamnya ada ujian, apakah kamu bisa mensyukuri dan mentasarufkan harta itu dengan baik? Makanya pertanyaan tadi kan harus ditanyakan kembali oleh penanyanya. Yang kamu maksud ujian itu apa? Yang kamu maksud tirakat itu apa? Coba kamu mendalami dan mengkomprehensi pemahaman-pemahamannya. Jadi seperti yang saya bilang tadi, kalau kamu dapat uang, ya di dalam rezeki ada ujian, di dalam ujian ada rezeki, kan begitu. Seperti yang kamu tanyakan tadi. Ingin menegaskan karena saya merasa memang karena nggak ada contoh ujiannya apa disebut. Jadi saya membayangkan kan Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi ini kan undangan atau panggilan atau rekomendasi atau ajakan atau apapun menuju jalan Allah. Sabili rabbika bukan toriki rabbika, bukan syari'i rabbika, tapi sabil itu sesuatu yang sifatnya luas tetapi mengarah. Ya, kalau jalan itu teknis, kalau torik itu syari itu teknisnya gitu ya. Kalau torik itu kesadarannya dan seterusnya. Jadi kalau ud'u ila sabili rabbika itu artinya semua kan manusia menyangka bahwa itu adalah ayat dakwah. Jadi kalau Anda mau balik, Anda kiai, Anda ustadz terus datang kemana-mana terus Anda pakai ud'u mereka, panggillah mereka. Kamu tidak pernah berpikir panggillah dirimu sendiri. Ya, kenapa keluar terus? Ya? Jadi ud'u anfusakum ila sabili rabbika bil hikmah. Nah, metodenya adalah bil hikmah. Nah, hikmah ini kan di atas ilmu, di atas kesadaran, di atas hikmah itu kan satu tetesan atau satu akik tertinggi atau terinti dari akumulasi seluruh cara berpikir dan kesadaran sehingga menjadi tetesan. Nah, hikmah itu adalah yang tertinggi. Dengan membiasakan diri untuk mendapatkan tetesan, untuk mencari tetesan atau akik tadi itu, maka kamu bisa memaknai yang kamu maksud torikot itu apa, yang kamu maksud ujian itu apa. Siapa bilang itu ujian itu rezeki kok, kan bisa gitu. Siapa bilang itu rezeki itu ujian kok, kan begitu. Itu tergantung bil hikmahmu kan gitu. Jadi saya kira intinya adalah ud'u ila sabili rabbika itu jangan hanya dipikir itu adalah keperluan untuk para mubalik, para ulama, para kiai ke orang lain atau ke umat. Itu katakan dan gunakan itu untuk dirimu sendiri. Ud'u anfusakum ila sabili rabbika bil hikmah, bukan hanya bil khair atau bil haq atau bil yang lain-lain, tapi bil hikmah. Jadi dia adalah pemuncaan nilai-nilai sampai yang titik yang terlembut di atas, yang kita sebut akik atau
tetes itu. Jadi Kotor. selain apa tadi bahwa tirakat itu adalah takarub kita kepada Allah, dan apapun yang Allah berikan di dalam kedekatan itu kita mesti Atau gini Hel, kalau Anda pakai hikmah, bukan hanya pakai khair atau hak, apalagi hak yang akademis ya. Kamu bilang saya sudah torikot, tirakat, tapi kok masih dapat ujian. Loh, ujian itu adalah torikotmu. Gimana sih? ya. Gimana sih kamu itu? Lah ujian itu adalah torikot yang terbaik, yang sebaiknya kamu lakukan, kamu hayati sebagai torikot. Dan di dalam torikot itu sendiri memang ada ujian-ujian, kan begitu? Ya. Enak Ujian aja itu sendiri bertorikot adalah orang torikot. ujian, Nah, ya. ini karena cara berpikir sekolahan. Oh, ini prihatin, ini hasil. Oh, karena dia tekun maka dia kaya. Nandur kayak aku panen gitu. Padahal ketekunan itu adalah kekayaan. Dan kekayaan belum tentu lebih baik daripada ketekunannya. Gue pengen duwe anak tekun apa duwe anak sugih? Kan luwih apik jawabannya kan duwe anak tekun, salah satu hasilnya iso sugih misalnya, atau berhasil atau sukses atau apapun. Kan tidak mungkin duwe anak sukses, sing duwe anak jadi yang potensial, yang sifatnya potensial itu yang kita ambil. Jadi ujian harus dijadikan torikot. Ya gitu ujian itu torikot, gimana sih? Jangan didikotomikan nek kowe torikot terus. Dan saya atau khawatir ujian. anak-anak saya yang bertanya seperti ini membayangkan saya itu sudah mencapai apa yang mereka pikir perlu dicapai manusia dan bisa dicapai manusia. Jangan dipikir saya ini orang yang sudah mencapai sehingga tidak ada ujiannya dan torikotnya. Ini saya sedang mengalami puncak-puncak torikot. Dalam tanda petik puncak-puncak ujian dalam hidup saya. Ironi-ironi, sarkasme-sarkasme dalam hidup saya. Apa namanya? Bermacam-macam fenomenologi psikologis dan fenomenologi budaya, fenomenologi kekeluargaan, fenomenologi sosial, fenomenologi politik atau apa segala macam yang saya hayati sebagai salah satu tahap atau satu genre atau jenis dari torikot yang seharusnya saya alami. Jadi kembali ke pertanyaan dasar tadi. Rekomennya apa ini, Mbah? Sarannya buat Lah ya kita ini. ujianmu itu torikotmu. Nah, torikotmu jangan diniatkan untuk mendapatkan hasil dari ujian. Torikot itu adalah satu lagu prihatin di dalam hati dan jiwamu dan melibatkan fisikmu yang membuat Allah sayang sama kamu. Dan itu kan pencapaiannya lebih tinggi daripada harta benda atau sukses atau apapun. Lagu iki karepmu torikot ben disayang Allah apa ben untuk bojo ayu. Nek bojo ayu yang golek nang nggon senam-senam kae. Ora melu-melu. Gitu. Nek torikot untuk dicintai sama Allah ya. Iya. Oke, terima kasih Mbak. Saya kira cukup jelas ya poin-poin untuk teman kita Mas MP ini yang bertanya tentang ujian dan tarikat. Mudah-mudahan Anda mendapatkan Luar biasa ya, insight yang baru bagus dan Satu ke depan pertanyaan, Anda satu paket ya. makin berketekunan di dalam tarikat itu. Ya, matur nuwun.